Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hehe, Xiao Yan baru saja menukar Xuanbing yang berusia 1000 tahun, merasa sangat bahagia, dia perlahan meninggalkan paviliun obat dan menuju ke kota yang sibuk di samping. Paviliun obat pasar obat pada dasarnya hanya persimpangan tanaman obat, dan hanya daerah pusat kota yang terkonsentrasi di tempat-tempat aneh yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu juga disebut area perburuan harta karun oleh semua orang. Xiao Yan keluar dari paviliun obat, dan hari sudah hampir malam. Dengan latar belakang matahari terbit, dia perlahan berjalan menuju pusat kota. Tiba-tiba, di sekitar pusat kota yang ramai, ada lentera merah yang menyilaukan tergantung di mana-mana, cukup meriah. Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan harta karun. Xiao Yan berjalan berkeliling, terus-menerus bola-balik di pusat kota. Dengan latar belakang lentera merah ini, dan kerumunan yang melonjak, pusat kota juga cukup ramai. Sial, kompetisi 4 benua belum dimulai. Tidak jauh dari sana, kedua pria itu berjalan perlahan, keduanya memiliki aura yang kuat, bahkan aura salah satunya, yang membuat Xiao Yan cukup tenang, yang bersangkutan familiar dengan Saudara Musi, jangan tidak sabar. Dikatakan bahwa kali ini kompetisi 4 benua mengumpulkan banyak orang kuat, jadi itu akan menjadi hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria lain tertawa. Ini sebenarnya Paviliun Siyun dan Aliansi Naga Gila. Dikatakan bahwa kedua kekuatan ini dekat dengan status penguasa di Shizu, dan dikabarkan bahwa hubungan antara kedua kekuatan itu tidak baik. Bagaimana bisa tuan muda dari keduanya? Kekuatan begitu dekat sekarang. Melihat kedua sosok itu berjalan-jalan, beberapa pria dengan identitas tinggi di pusat kota juga sedikit bingung. Lupakan saja, aku masih tidak menginginkan masalah ini. Sepertinya dikelilingi oleh banyak orang, pergi dan lihatlah. Begitu keduanya menyelesaikan suara mereka segera berjalan menuju alun-alun, di mana orang-orang melonjak. Tempat apa ini? Sangat hidup. Xiao Yan berjalan berkeliling dan datang ke pusat alun-alun pusat kota. Untuk beberapa alasan, ada ratusan sosok berkumpul di sini, yang cukup luar biasa. Hei, menyerah pada kalian semua. Zubaohui kami adalah tempat berkumpulnya harta karun yang diakui di dalam Villa Tianming, dan untuk menjaga keagungan pemilik Villa Tianming, kami akan melelang beberapa harta yang telah kami peroleh secara berkala. Saat ini, pusat alun-alun, seorang pria parubaya berbicara perlahan, suaranya dipenuhi senyuman. Segera, di belakang pria itu, di tempat yang diselimuti lampu merah, seorang pria muda yang tampak seperti serigala perlahan-lahan diikat di dalam sangkar. Pria itu memiliki aura kekerasan yang sama ganasnya dengan binatang jiwa, yang membuat orang merasa jijik. Tianming Villa hari ini sibuk mempersiapkan kompetisi 4 benua. Secara alami mengabaikan orang ini, jika mereka tahu keberadaan orang ini, tidak mungkin harta itu dilelang. Apa ini? Sepertinya manusia. Melelang manusia tanpa izin adalah hal yang sangat tabu. Ketika banyak ahli di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba berkata dengan terkejut. Yin Huntian tidak bisa seperti ini populasi lelang yang terang-terangan, apalagi interior Tianming Villa. Apa yang sebenarnya kamu lakukan Zubaohui? Bukankah pemilik desa mengatakan bahwa kamu tidak dapat melelang penduduk? Kamu memprovokasi keagungan pemilik desa dengan melakukan ini. Setelah beberapa saat, beberapa penduduk asli kota Sifang mempertanyakan jalan musuh yang sama. Hei, kurasa kamu salah paham. Orang ini, memang manusia, tapi dalam arti tertentu, dia bukan manusia. Pria parubaya dari Zubaohui itu tertawa. Orang ini memiliki energi hantu yang sangat kuat. Tapi aura di tubuhnya sama dengan kita, kenapa begitu? Beberapa penonton bertanya dengan heran. Ada perbedaan besar antara manusia dan hantu. Adalah kombinasi dari manusia dan hantu. Pada saat berikutnya, sebuah pemikiran berani muncul di kepala Xiao Yan. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, dia menemukan bahwa hantu dan kemarahan manusia yang mempesona dari orang ini sangat mencengangkan, dapat ditentukan. Tapi itu tidak benar, sebagian besar hantu adalah hantu pengembara tanpa tubuh. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan manusia dan melahirkan keturunan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Tidak ada yang tak mungkin. Setelah hantu dilahirkan kembali melalui beberapa cara, mereka juga akan membawa energi hantu asli, jadi inilah yang terjadi.
Namun, anak-anak yang lahir di dunia hantu dan manusia pada dasarnya mati jika mereka tidak hidup di atas usia 3 tahun, karena hantu di dunia hantu akan mati. Ki dan kemarahan manusia berbeda, mereka tidak cocok satu sama lain. Tapi orang ini mungkin berusia lebih dari 20 tahun. Petik 2. Sungguh menakjubkan, aku khawatir ada sesuatu dalam tubuh orang ini. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa juga bergumam. Bahkan tuannya belum pernah melihat kombinasi hantu dan manusia. Sekarang giliran Xiao Yan yang terkejut. Aku pernah melihatnya, tapi sayangnya aku belum hidup melewati usia 10 tahun. Karena hantu dan kemarahan saling memakan, kebanyakan dari mereka masih bayi dan mati. Penguasa pemakan jiwa menggelengkan kepalanya. Tapi lelaki kecil ini, harus mendapatkannya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya dalam hidupku. Jika aku berlatih dengan baik, aku pasti akan menjadi tangan kanan di masa depan. Pemakan jiwa berkata dengan tegas, dan dia juga memiliki rencana baru di hatinya. Bahkan dalam sejarah dunia hantu, kemungkinan manusia digabungkan cukup kecil, apalagi melewatkan masa dewasa. Oke, Xiao Yan mengangguk ringan, meskipun dia tidak tahu misteri macam apa yang dimiliki orang ini, tetapi Master of Soul Eater telah mengatakannya, jadi tentu saja Xiao Yan tidak akan menolak. Apa-apaan orang ini? Beberapa sosok yang kesal tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia adalah anak manusia dan hantu. Jika Anda tertarik, ajukan penawaran. Setelah beberapa saat, pria dari Zubao-Hui membuka mulutnya dengan lembut, dan suaranya penuh lelucon. Zubao-Hui bekerja sama dengan Villa Gunung Tianming untuk mengirim bahan yang dilelang ke Villa Gunung Tianming. Bagaimanapun, Villa Gunung Tianming menghabiskan banyak sumber daya untuk mempertahankan operasi seluruh wilayah. Anak hantu dan manusia, bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Rahasia apa yang dipegang orang ini? Saat suara pria Zubao-Hui itu jatuh, terdengar semburan bisikan, yang tiba-tiba muncul. 3 pil obat tingkat surga 3 tingkat kaisar. 2 pil obat kelas dunia kelas 4 abadi. Sepasang obat kelas surga kelas 4 abadi. Petik 2 petik 2. Setelah diskusi singkat, ada perebutan harga yang mengerikan, yang dibawa oleh banyak tokoh keluar, jelas mereka semua ingin membawa orang ini pergi, untuk mencari tahu. Ini, terlalu kejam. Lupakan saja, mari kita menjadi pemburu. Xiao Yan awalnya berencana untuk menawar ujian, tetapi hanya ada sedikit barang yang bisa dia keluarkan, hanya untuk menghilangkan pikiran itu. Sepertinya ada beberapa fluktuasi yang akrab dalam kombinasi manusia hantu ini. Saat berikutnya, kekuatan jiwa melewati banyak tokoh, perlahan berjalan menuju pria yang dikurung itu. Tubuh manusia ini, sepertinya, baunya seperti seorang ayah. Saat berikutnya, ketika kekuatan jiwa Xiao Yan menyentuh, pria yang terperangkap di dalam sangkar itu perlahan menghadap Xiao dengan pupil hitam, nyala api diproyeksikan menjauh, dan dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Leng berdengung. Dan saat Xiao Yan ditatap oleh pria di dalam sangkar, fluktuasi yang sama muncul di antara alisnya. Orang ini, mungkinkah pewaris keluarga senior Xiao kita? Ketika Xiao Yan memperhatikan adegan ini, pupil matanya mengecil, dan dia kehilangan suaranya di dalam hatinya. Karena pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan yang persis sama dengan miliknya dari orang ini. Kekuatan itu tidak lain, itu adalah kekuatan garis keturunan Xiao Clan. Kekuatan darah klan Xiao adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang dari klan Xiao. Dan dengan kekuatan darah, seseorang dapat memanggil tanda klan untuk membantu, dan bahkan mengolah beberapa hal yang kurang diketahui. Kekuatan hal semacam itu cukup untuk benar-benar mengguncang para pahlawan, dan bahkan yang paling penting. Ini dia pria yang terkait dengan klan Xiao, saya khawatir kurang lebih tahu sesuatu tentang klan Xiao. Orang ini, siapa itu? Saat berikutnya, Xiao Yan buru-buru menekan fluktuasi dan penindasan kekuatan darah di tubuhnya dan garis klan di antara alisnya, agar tidak membiarkan sosok di sekitarnya memperhatikan apapun aneh, tapi kemudian hatinya terbalik. Tidak diragukan lagi bahwa setelah Xiao Yan dipertukarkan darah oleh leluhurnya Xiao Xuan di benua Doqi, dia memiliki kekuatan darah paling murni dari klan Xiao di tubuhnya, dan bahkan mengalami beberapa hal misterius kemudian, di garis klan di antaranya, alis, tampaknya menyembunyikan penjaga klan Xiao mereka, 10 kuil Yama. Meski begitu, Xiao Yan masih belum memiliki solusi atas rahasia musnahnya klan Xiao di dunia 1000 besar. Sekarang,
Ketika dia menemukan bau familiar dari kombinasi manusia hantu ini, hati Xiao Yan terkejut. Itu jelas selera klan Xiao mereka. Tapi sekarang dia bertemu orang ini, Xiao Yan tidak akan menyerah apapun yang terjadi, dan pasti akan menyelamatkannya dengan selamat. Ada apa? Master pemakan jiwa secara alami tidak memperhatikan hal-hal ini, dan segera merasakan perubahan suasana hati Xiao Yan yang tiba-tiba, dan bertanya dengan ragu. Tuan, saya khawatir orang ini memiliki kekuatan darah keluarga Xiao kami. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, suaranya sangat tegas. Apa? Dia memiliki kekuatan garis keturunan Xiao klan padanya. Dalam sekejap, Master of Soul Eater juga terkejut. Yah, tidak salah. Xiao Yan mengangguk setuju, bahkan jika kekuatan jiwa salah, kekuatan darah tidak salah. Tidak heran, saya mengatakan bahwa bayi yang lahir dengan kombinasi manusia dan hantu pasti tidak akan hidup sampai 10 tahun, tetapi jika dia benar-benar bertahan sampai dewasa, jadi dia memiliki kekuatan garis keturunan keluarga Xiao Anda, maka itu masuk akal. Lagi pula, kata keluarga Xiao ada di Dakian. Di dunia, ia memiliki kekuatan sihir yang hebat. Saat berikutnya, Master of Soul Eater juga tersenyum lega, tidak heran dia merasa aneh pada awalnya. Karena itu masalahnya, orang ini harus mendapatkannya. Xiao Yan mengangguk perlahan, dan kemudian dia berhenti berbicara. Napasnya disembunyikan. Begitu ada pemenang dalam pelelangan, dia akan segera mengambil tindakan lebih lanjut. Orang ini telah bau klan Xiao, kata Xiao Yan. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan ini. Mungkin Xiao Yan akan mengetahui banyak hal, dan bahkan jika dia kembali tanpa hasil, sebagai anggota keluarga Xiao, Xiao Yan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelamatkannya. Aku akan membuat teknik kuasi abadi. Dalam sekejap, Musi di samping berkata langsung kepada banyak tokoh di Taichung. Teknik abadi semu. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak ahli yang hadir saling memandang dengan cemas. Jelas, kata ini memiliki kekuatan sihir yang mengejutkan. Benar-benar bersedia. Nilai keterampilan bertarung kuasi abadi adalah unik di dunia, bahkan beberapa sekte super sangat sedikit. Saat Musi berbicara, tiba-tiba ada suara bising di lapangan. Tempat menjadi sunyi, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sana. Mereka juga ingin melihat betapa sakralnya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang begitu berharga seperti keterampilan bertarung abadi. Di dunia sekarang ini, klasifikasi keterampilan bertarung berkisar dari peringkat surga terendah, peringkat abadi, peringkat suci, hingga keterampilan bertarung peringkat dewa legendaris. Dan keterampilan bertarung tingkat dewa tertinggi dikatakan memiliki kekuatan dewa dan hantu yang mengguncang langit dan bumi, tetapi hanya ada sedikit di dunia. Di antara beberapa peringkat, ada perselisihan paling banyak antara keterampilan bertarung peringkat suci dan keterampilan bertarung peringkat dewa, karena di antara dua peringkat, dengan peningkatan kekuatan, perbedaan kekuatan antara kedua keterampilan bertarung terlalu besar, menghasilkan banyak pemain kuat. Diyakini bahwa satu level harus ditambahkan kedua level untuk membedakan kekuatan keterampilan bertarung. Oleh karena itu, dengan eksplorasi terus-menerus dari banyak cabang dan manusia, antara keterampilan bertarung tingkat suci dan pertempuran tingkat dewa keterampilan, klasifikasi digunakan untuk membedakan kekuatan keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung abadi. Setelah keterampilan bertarung peringkat suci, hanya level keterampilan abadi, dan setelah keterampilan abadi, adalah keterampilan bertarung peringkat dewa yang sebenarnya. Seni abadi dibagi menjadi teknik abadi semu, teknik abadi kelas rendah, teknik abadi kelas menengah, dan teknik abadi kelas tinggi. Setelah itu, mereka adalah teknik bertarung tingkat dewa asli. Yang disebut seni abadi sama dengan keterampilan bertarung biasa, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa melakukan seni abadi tidak hanya membutuhkan dukungan paling banyak dari semangat juang yang mempesona, tetapi juga dukungan dari lapangan, memiliki domain atau kekuatan melebihi tingkat pertempuran abadi bintang 5. Di dunia 1000 besar, keterampilan Do peringkat surga adalah tingkat terendah, sementara keterampilan Do peringkat abadi sebagian besar digunakan oleh Kaisar Do. Adapun keterampilan Do peringkat suci di tingkat atas, mereka berada di antara Do Xian bintang 1 dan bintang 4. Do Xian, ini umumnya digunakan, dan setelah itu adalah teknik bertarung abadi yang hanya dapat digunakan oleh para dewa pertempuran bintang 5 atau mereka yang memiliki kekuatan domain. Setelah keterampilan bertarung abadi, itu adalah keterampilan bertarung tingkat dewa yang sebenarnya.
Apa yang disebut keterampilan bertarung tingkat dewa tidak terlihat dan tidak terlihat. Dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menginjakkan kaki di dewa pertempuran bintang 8 atau lebih kuat yang dapat memenuhi syarat untuk berlatih, apalagi mencari. Oleh karena itu, klasifikasi keterampilan bertarung abadi lahir. Tulisan tangan yang sangat besar. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Lagi pula, nilai seni kuaso abadi terlalu besar, bahkan di guntur penempaan pedang seluruh benua timur, lembah, itu unik. Bahkan sekuat kesempurnaan abadi pertempuran bintang 5 Duan Tianhong, dia hanya mengembangkan keterampilan bertarung puncak dari peringkat suci. Kuaso Xiansu, pria yang bersama Musi melirik Musi, lalu berkata, di atas mereka di benua barat, Paviliun Siyun dan Aliansi Naga Gila juga merupakan kekuatan teratas, tetapi dalam hal sumber daya atau latar belakang keterampilan bertarung, Paviliun Siyun bahkan lebih baik. Bagaimanapun, Paviliun Siyun memiliki seni kuasi abadi asli. Tidak layak untuk melakukan ini. Saat Musi menaikkan harga setinggi langit, tokoh lain yang tertarik pada kombinasi manusia dan hantu juga menggelengkan kepala. Di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Mengambil sesuatu yang lebih berharga dari seni kuaso abadi, tetapi nilai kombinasi manusia dan hantu ini, tidak terlalu besar, lagi pula ini adalah sifat dari judi. Jika Anda berhasil, maka semua orang akan berbahagialah. Jika Anda gagal sekarang, jika Anda menginvestasikan begitu banyak sumber daya keuangan, Anda tidak boleh setengah mati. Tapi masih ada orang yang menawar. Pria dari Zubaohui tersenyum puas, lalu berjalan melingkar. Karena tidak ada siapa-siapa, maka orang ini milikmu. Tiba-tiba, pria dari Zubaohui tersenyum pada Musi. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua berjalan menuju paviliun kedokteran, jelas untuk menyelesaikan beberapa prosedur yang rumit. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang mengincar pria ini. Tapi tidak apa-apa, karena jalan musuh sempit, kebencian baru dan kebencian lama akan dilupakan bersama. Xiao Yan perlahan bersembunyi di pusat kota. Dengan bantuan malam, jubah hitam muncul di tubuhnya, dan lalu perlahan mengikuti Musi. Begitu dia meninggalkan medisin paviliun akan segera mengambil tindakan. Lagi pula, Musi ini, ketika dia berada di terowongan luar angkasa, dengan gegabah menyerang rekan mereka. Ayo pergi juga. Xiao Yan berjalan mondar-mandir dengan lembut di pusat kota, selalu fokus pada Musi di paviliun obat tidak jauh. Di paviliun obat, transaksi mudah diselesaikan, tetapi kandang yang dipenjara kombinasi manusia dan hantu tidak termasuk dalam cincin koleksi, dan hanya bisa dibawa bersamamu, jadi itu juga merepotkan. Bayangkan saja membawa seperti itu kandang besar bersamamu. Sangat nyaman, dan mudah untuk diketahui bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika saatnya tiba, hal-hal seperti membunuh orang dan mencuri barang juga akan terjadi dari waktu ke waktu. Senior, bisakah kamu mengirim seseorang untuk mengirimku kembali ke kediamanku? Musi dengan enggan menukar harta paviliun Siyun mereka dengan harta paviliun. Jika mereka tidak mendapatkan penemuan mengejutkan pada akhirnya, aku khawatir ayahnya akan memberikannya kepadanya. Dipukuli sampai mati. Dan masih ada jarak yang jauh antara kota yang sibuk ini dan kota Sifang tempat mereka tinggal. Di atas jarak itu, hanya ada sedikit orang dan ini adalah waktu terbaik untuk diserang secara diam-diam. Jadi Musi membawa sangkar sebesar itu, dia hanya bisa minta bantuan pria paruh baya dari Zubaohui. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Masalah ini tidak berdaya. Setelah orang-orang Zubaohui selesai berbicara, mereka juga pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Jelas, ini adalah aturan Zubaohui mereka. Jika mereka tidak dapat melindungi bertukar harta, mereka hanya akan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Ini abadi. Pria yang menyaksikan Zubaohui pergi secara langsung, meninggalkan Musi dan sangkar, dan Musi segera memarahi. Berjalan di kota Sifang dengan kandang yang begitu mencolok pasti akan menjadi objek permusuhan semua orang, dan saya telah membayar harga yang menyakitkan. Prioritas utama adalah mengirim barang-barang itu kembali ke kediaman terlebih dahulu, lalu ayah saya dan yang kuat di kabinet, secara alami, rahasianya akan terpecahkan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Musi perlahan datang ke kandang, lalu berjongkok, menatap pemuda aneh di dalam kandang, dan berbicara perlahan, suaranya penuh semangat. Boom! Pria muda itu sepertinya ditahan oleh kekuatan kurungan yang berasal dari kandang sepanjang waktu, jadi ketika Musi meminumnya seperti ini,
Pupil matanya tiba-tiba bergetar, dan dia meraung padanya dengan ganas seperti binatang buas. Benar-benar orang gila, bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia. Lupakan, ayo pergi. Dalam sekejap, Musi mengambil kandang, menghindari banyak orang, dan kembali ke kediaman, tetapi dia diam-diam dikunci oleh banyak orang di sepanjang jalan. Kediaman Paviliun Siyun berada di timur Sifang, bersama Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi mereka tinggal di pegunungan tertentu, jadi jika mereka ingin kembali, mereka harus melewati daerah yang jarang penduduknya, dan di sana, bahkan jika itu pusat kekuatan dari Tianming Villa sering diabaikan, jadi tempat ini telah menjadi titik penyergapan terakhir. Begitu banyak orang, Xiaoyan baru saja datang ke sini dan bersembunyi di balik batu. Segera, kekuatan jiwa yang mempesona menemukan bahwa di sekitar hutan batu ini, ada beberapa orang yang kuat, dan kekuatan orang-orang ini setidaknya adalah tingkat keabadian pertempuran bintang 3. Hutan batu, ini adalah tempat yang mengarah ke kediaman Paviliun Siyun mereka. Nilai kombinasi manusia dan hantu tidak dapat diukur, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam Tianming Villa, tetapi itu akan dilelang. Jika masalah ini diketahui oleh master pesawat, saya takut Villa Tianming akan dihukum. Bagaimanapun, kekuatan kemarahan para atasan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kombinasi manusia hantu, jika itu benar-benar berhasil dalam budidaya di masa depan, saya khawatir itu akan keberadaan paling tirani di dunia hantu. Lord of Soul Eater tertawa. Husli, Xiaoyan hanya mendengarkan kata-kata Soul Eater. Saat berikutnya, di pintu masuk hutan batu, sosok yang dikenalnya muncul perlahan, menyeret sangkar yang agak besar. Pria itu adalah Musi, dan sangkar di tangannya adalah benda yang menyegel kombinasi manusia dan hantu. Tetapi pada saat ini, aura kombinasi manusia dan hantu cukup lemah, dan bahkan pupilnya tertutup rapat, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Jika ada begitu banyak orang, jangan terburu-buru. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, prasasti inti di tubuhnya terus menggeliat, dan serangkaian pola yang mempesona terus mengembun di tengah telapak tangan, yang juga diisi dengan batu energi tak berwarna. Munculnya batu formasi dan pola formasi membuat Xiaoyan siap bertarung. Teman ini berada di angin yang lebih rendah. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan tubuh yang kuat perlahan mengambil langkah, datang langsung kepadanya, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Feng Ling, pria dari Nanzhou. Musi secara alami tahu bahwa tidak mudah untuk kembali ke kediamannya dengan lancar, tetapi Nanzhou adalah tempat terlemah di daerah sekitarnya, dan kekuatan Feng Ling ini hanya setengah langkah pertarungan bintang 3. Ini membuat Musi perlahan menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang begitu lemah berani datang untuk mencegat dan membunuhnya, dan dia terlalu meremehkan dirinya sendiri. Puff! Tanpa ragu sedikit pun, sosok Musi meroket, dan kemudian dendam yang menyilaukan memenuhi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti pisau tajam, menusuk langsung ke Feng Ling. Dinding karang biji-bijian kayu. Dalam sekejap, senyum cerah Feng Ling berubah menjadi sentuhan yang berat, dan kemudian balas dendam atribut kayu yang mempesona muncul dalam sekejap. Tabrakan. Energi pendendam atribut kayu Feng Ling baru saja muncul, dan itu membawa ledakan vitalitas yang kuat dari semua hal, dan kemudian membentuk penghalang hijau dengan ukuran puluhan meter di sekitarnya. Di atas penghalang hijau, ia memiliki pertahanan yang sangat kejam, tetapi meskipun demikian, di bawah serangan Musi, ia menjadi goyah. Sungguh cangkang kura-kura yang keras. Musi melompat ke belakang tanpa pukulan, dan kemudian datang langsung ke kandang, menatap orang ini. Meskipun orang ini lemah, pertahanan atribut kayu tangan pertama digunakan. Berguna. Saudara Huang, mari kita bertindak. Jika tidak, segalanya akan berubah. Tiba-tiba, sebuah raungan pergi ke suatu tempat di hutan batu, dan tiba-tiba seorang pria kekar dengan aura kokoh di matanya, seperti gunung, tiba-tiba, dia melompat dari kegelapan dan datang ke medan perang. Sekte Tubuh Segudang. Huang Lei, aku tidak berharap kamu bergabung. Melihat pria di depannya muncul, Musi tidak bisa menahan cibiran. 10.000 sekte tubuh, ini adalah kekuatan yang terletak di Beizu. Mereka sangat rendah, tetapi ketika datang ke seni tubuh, memiliki wawasan yang unik, sehingga kekuatan keseluruhan juga termasuk yang terbaik di Beizu. Saya pikir Anda mungkin telah membuat kesalahan. Petik 2. Sekte anti kami tidak pernah perlu bersatu dengan orang lain untuk membunuhmu. Itu hanya untuk membalas kebaikan orang ini. Feng Huanglei tersenyum sedikit, tetapi dalam senyum itu sangat cerah, niat membunuh. Berhenti bicara omong kosong,
Lakukan. Kamu tahan, aku akan mengambil kandang itu, jangan berkelahi, begitu kamu berhasil, segera pergi. Feng Ling berkata dengan serius. Sirasi, saat berikutnya, sungguh kekuatan tirani, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Sampai sekarang, wajah Musi sedikit tergerak karena kekuatan Huang Lei. Itu persis sama dengan dirinya sendiri, dan itu juga berada di tahap tengah dari Samsung Fighting Immortals. Ambil bergerak. Busur cakar harimau. Dalam sekejap, Huang Lei tidak ragu-ragu, tubuhnya membungkuk seperti harimau memangsa, dan ki pertempuran kuning yang menyilaukan tiba-tiba menyebar, dan segera meluncurkan serangan kemu. Tepuk lala. Lingkaran pertempuran ki-riak seperti gelombang, menyebar dari telapak tangan Huang Lei dalam sekejap, dan kemudian di depannya, membentuk busur dan anak panah alami, dengan napas sengit, tiba-tiba menyerang Musi. Sungguh serangan tirani, kekuatan orang ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dalam sekejap, Musi tidak ragu sama sekali, pikirannya bergerak, dan kekuatan yang menyilaukan tiba-tiba menyebar, dan jejak kekuatan ruang perak berangkat sosoknya cukup karena misteri itu, dia menatap Huang Lei dengan waspada. Pergi. Huang Lei tidak ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba menamparkan, dan kemudian busur dan anak panah yang menakutkan di telapak tangannya terbang seperti kilat, dengan aura buas, meledak ke arah Musi. Perbudakan luar angkasa. Boom! Musi mendengus dingin, dan ruang perak bertabrakan dengan busur dan anak panah dalam sekejap. Weng om. Busur dan anak panah energi yang tampaknya tirani tidak dapat bergerak maju bahkan di bawah belenggu kekuatan ruang, dan kedua sisi berubah dan yang lainnya tumbuh, dan kekuatan perlahan-lahan larut. Fluktuasi serangan tirani dari keduanya membuat ruang ini kering, dan bau mesiu menjadi semakin tirani. Di sisi lain, batu formasi dan pola formasi di tangan Xiao Yan juga kental, tapi dia tidak terburu-buru melakukannya. Jubah hitam muncul di tubuhnya, menutupi sosoknya sepenuhnya. Sejak Musi dan Huang Lei bertarung, maka dia akan pergi duluan dapatkan kandangnya kembali dan tangani mereka. Orang ini, melihat Musi terjerat sementara oleh Huang Lei, Feng Ling tidak ragu-ragu, sosoknya bergerak cepat, dengan mudah melewati Musi, dan datang ke kandang di mana kekuatan kombinasi manusia dan hantu di penjara. Apakah ini kombinasi manusia dan hantu? Sepertinya tidak ada bedanya. Feng Ling perlahan menatap sangkar, terkejut. Di dalam sangkar, ada aura hantu gelap samar di tubuh pemuda itu, dan bahkan di balik aura hantu itu, sepertinya ada aura lain, mau tak mau ada rasa takut. Pada saat ini, pria itu sedang duduk bersila, matanya sedikit tertutup, dan dia tidak memiliki bahasa atau gerakan apapun, hanya duduk di dalam sangkar, dikelilingi oleh batasan tirani, yang membuat pria itu terlihat sangat tidak nyaman. Lupakan, ambil kembali dan bicarakan. Dalam sekejap, Feng Ling tidak ragu-ragu. Di telapak tangannya, energi Douqi yang mempesona terus meluap, menghadap sangkar, mencoba memecahkan sangkar dengan satu pukulan. Bang bang bang. Feng Ling sangat berhati-hati, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh kandang dengan ringan, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba muncul, dan energinya menghilang dalam sekejap, tetapi kandang itu tetap utuh. Boom! Saat berikutnya, sebelum Feng Ling bisa bereaksi, tirai api merah aneh tiba-tiba menyedot sosok Feng Ling dan sangkar ke dalamnya. Adapun Huang Lei, mereka tidak melihat Feng Ling yang menghilang. Sial, apakah ini? Meskipun kekuatan Feng Ling hanya setengah langkah, pertempuran bintang 3 abadi, tetapi indera penciumannya sangat sensitif. Dia baru saja mencoba memecahkan kandang dan gagal, dan dia tiba-tiba ditarik langsung ke dalamnya oleh sesuatu. Tempat di mana dia sekarang seperti gunung berapi 10.000 tahun, dan panasnya dapat dilihat di mana-mana. Lava cair, potongan energi aneh, tiba-tiba muncul. Kekuatan formasi adalah ruang yang aneh, dan Castor dapat menarik siapapun ke dalamnya, asalkan mereka tidak mengetahuinya. Petik 2. Bajingan. Tiba-tiba, ketika Feng Ling sedang melihat ke kandang, dia tiba-tiba menemukan sosok bermandikan jubah hitam. Tidak ada yang aneh dengan sosok itu. Seorang penguasa raksasa dengan pegangan besar. Pria berbaju hitam mendengus dingin, dan tiba-tiba meleleh di mana-mana. Dengan gelombang panas yang ekstrim, dia tiba-tiba mengejar dan membunuh Feng Ling. Pria ini adalah Xiao Yan. Tabrakan. Formasi api penyucian saat ini sedang digunakan oleh Xiao Yan, dan tidak lagi menjadi masalah untuk menjebak Samsung Douxian dengan mudah.
Ketika Feng Ling sedang terburu-buru untuk menangani formasinya, Xiao Yan juga datang ke kandang dan melihat dengan hati-hati. "Siapa namamu?" Ada sedikit fanatisme yang tersembunyi dalam nada acuh tak acuh Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia dakian untuk memiliki kontak dekat dengan klan dengan garis keturunan yang sama. Xiao Gui. Dalam sekejap, mengikuti kedatangan dan pembukaan Xiao Yan, pemuda di dalam sangkar perlahan membuka pupil matanya, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, "Di mana orang tuamu?" Xiao Yan bertanya. "Mereka semua sudah mati," kata pemuda Zaidu, tetapi ketika Xiao Yan menyebut kata, "orang tua," ujung dan sudut tajam pria ini jelas menunjukkan niat membunuh yang langka. "Lupakan saja, aku akan membawamu keluar dari sini dulu." Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak lagi bertanya, dan aura di tubuhnya menjadi bergelombang. "Kandang ini berisi batasan yang sangat tirani," kata pemuda itu perlahan. "Kekuatan jiwa." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona itu seperti letusan gunung berapi, condong ke arah sangkar. Bang bang bang. Kekuatan jiwa yang tidak berwarna dan tidak terlihat baru saja mengenai sangkar, dan tidak ada gerakan sekaligus, tampaknya bahkan kekuatan jiwa telah digerogoti. "Sialan," kata Feng Ling dengan marah saat berhadapan dengan api ekstrim di formasi api penyucian, sambil memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan. "Nah, di mana Feng Ling?" "Di luar." Huang Lei dan Mu Si tidak dapat dipisahkan untuk beberapa saat, dan Huang Lei melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa di tanah, Feng Ling dan sangkarnya hilang, hanya namun, ada fluktuasi yang agak tidak jelas di tanah tempat kedua sosok itu awalnya ada, dan dia tiba-tiba terkejut. "Huang Lei, mengapa kita tidak berhenti dulu, dan menunggu orang itu ditangani, bagaimana dengan pertempurannya?" Saat berikutnya, Mu Si juga memperhatikan fluktuasi halus di tanah dan segera berkata, "Oke, keduanya cocok," dan napas segera meledak, dan mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Metode pembentukannya adalah menempati ruang tertentu sebagai miliknya sendiri, sehingga menutupi ruang asli dengan metode pembentukan, sehingga keduanya hanya dibiarkan menghadap tanah, dan segera dituangkan ke dalam metode pembentukan Xiao Yan. Bang bang bang. Dalam sekejap, tubuh keduanya tiba-tiba bergegas ke formasi Xiao Yan. "Bajingan kecil, itu benar-benar kamu." Tepat setelah tiba di formasi api penyucian, gelombang yang sangat menakutkan lahir, tetapi ketika Mu Si melihat sosok Xiao Yan, dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang berada di lorong ruang angkasa saat itu. Orang kuat di benua itu karena orang ini dimarahi oleh orang kuat di paviliun kali ini, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Agak merepotkan sekarang. Xiao Yan perlahan memutar matanya ke tiga orang di atas, dan tiba-tiba tertawa. Hanya saja yang disebut masalah ini, hanya mengacu pada memecahkan kandang, adapun dua orang di tengah pertempuran bintang 3 abadi di depan mereka, jika mereka ingin mengalahkan diri mereka sendiri di formasi mereka sendiri, itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. "Ayo kita ambil tindakan bersama dan bunuh orang ini. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu kombinasi antara manusia dan hantu." Mu Si tersenyum. "Jika itu masalahnya, maka lebih baik menghormati daripada mematuhi. Kekuatan 2 kali lipat." Dalam sekejap, Huang Lei berteriak, dan tiba-tiba lingkaran fluktuasi aneh muncul di tubuhnya, dan kemudian kekuatan di atas tubuhnya, mencapai tingkat yang baru. Hanya untuk mencoba kekuatan formasi api penyucian yang dikendalikan oleh pola formasi batu. Melihat ini, Xiao Yan juga untuk sementara meletakkan sangkar yang retak, dan sebuah batu prismatik perlahan muncul di tangannya. Hanya saja pada batu yang tampaknya tidak penting ini, jumlah pola itu ternyata mencapai 34.000 keberadaan. Batu prismatik di tangan orang ini tampaknya agak luar biasa. Mata Huang Lei menjadi serius, karena kekuatan api yang ekstrim dalam formasi api penyucian ini, bahkan jika itu adalah tingkat tiraninya saat ini, masih samar-samar. Yue merasa tidak nyaman, belum lagi batu formasi aneh di tangan Xiao Yan, yang membuatnya merasakan gelombang jantung berdebar. "Ayo kita lakukan bersama." Meskipun Mu Si sombong, dia tidak berani menganggap enteng ketika dia dalam formasi Xiao Yan, dan berkata dengan mendengus dingin. "Oke." Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu tiba-tiba meledak, dan ledakan serangan yang cerah menyerang Xiao Yan. Kekuatan gajah raksasa. Huang Lei tidak berhenti, energi menyilaukan menyebar seketika, dan hantu muncul di permukaan tubuhnya. Huang Lei awalnya adalah seorang praktisi fisik,
Tetapi setelah hantu ini muncul seperti gajah raksasa, kekuatannya meningkat lebih tinggi lagi. Jiwa pertarungan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat ini. Tidak, itu bukan semangat juang. Meskipun hal ini mirip dengan semangat juang, itu jauh dari semangat juang. Saat berikutnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas kekuatan jiwa besar telah memberi Xiao Yan persepsi yang sangat kuat. Ambil. Huang Lei menarik napas berat, dan kemudian mengepalkan tinjunya erat-erat. Dengan restu dari hantu gajah raksasa, kekuatan mengerikan yang membuat kulit kepala mati rasa tiba-tiba muncul dari tinjunya, sehingga langsung menghadap Xiao, api tiba-tiba menyerang. Boom! Pukulan yang tampaknya meremehkan itu sebenarnya mengandung pukulan kuat yang cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Mari kita mulai. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dari jubah hitamnya. Oleh karena itu, batu formasi di tangannya langsung digabungkan ke dalam formasi api penyucian oleh Xiao Yan. Formasi itu tampak hidup, api yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan bahkan tubuh Xiao Yan menjadi ilusi. Bang bang bang. Serangan Huang Lei tentu saja tirani, tetapi ketika dia mendekati Xiao Yan, mata Xiao Yan menjadi ilusi, sehingga serangan yang menyilaukan itu benar-benar menembus dengan mudah di bawah perhatian semua orang, dan ditangkap oleh api yang tak terhitung jumlahnya di belakang dengan mudah menggigit. Bagaimana mungkin? Ekspresi Huang Lei menjadi aneh ketika dia melihat adegan ini. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan akan begitu tirani. Dalam formasiku, aku adalah raja. Suara arogan Xiao Yan tiba-tiba muncul dari ruang formasi. Crash! Saat suara Xiao Yan bergema, semburan api merah menyala tiba-tiba berkumpul dari segala arah dalam formasi. Formasi orang ini agak rumit. Melihat ini, Huang Lei tidak bisa menahan cemberut. Dia mengambil jurusan fisik, dan kekuatan yang paling tirani adalah kekuatan. Kekuatan tirani membuat serangannya memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan oleh orang biasa, dan dalam formasi ini, tubuh Xiao Yan bisa berupa nyala api apapun, jadi kekuatan Huang Lei terbatas. Melihat ini, Musi juga mengangguk perlahan, dan kemudian energi perak yang menyilaukan tiba-tiba berkumpul. Sekarang hanya dengan dirinya sendiri mengikat Xiao Yan, Huang Lei akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiao Yan. Naga banjir api. Petik 2. Keluarlah padaku. Dengan teriakan keras, naga api besar berukuran hampir 100 kaki tiba-tiba mengembun dan terbentuk di ruang formasi. Ho ho ho. Naga api baru saja muncul, dan segera mendorong api di ruang formasi ini ke ketinggian baru. Ikat aku. Pada saat ini, Musi tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. Dalam formasi api penyucian ini, nyala api membuat mereka harus memisahkan sebagian dari pikiran mereka untuk menjaganya. Jika tidak begitu nyala api menyebar, tubuh mereka akan hancur, sangat terpengaruh. Luka dalam. Napas naga. Xiao Yan tersenyum perlahan. Huhoho. Saat suara Xiao Yan jatuh, Flaming Float Dragon membuka mulutnya dan menghembuskan napas, dan gumpalan api merah menyala tiba-tiba muncul dari mulut naga. Bahkan kekuatan api ini berbeda dari kekuatan lain, karena kekuatan ini adalah benih surgawi yang agung, kekuatan. Sialan, sial. Melihat ini, Musi segera menghilangkan kekuatan ruang yang menyilaukan, dan dia hanya bisa terus-menerus melindungi dirinya dari pengaruh kekuatan api menyilaukan Xiao Yan. Tingkat baru. Ini benar-benar nasib buruk. Feng Ling, ayo pergi. Mata Huang Lei menjadi aneh, lalu dia melirik Xiao Yan yang tak terkalahkan seperti dewa perang di atas. Gagasan tentang kombinasi manusia dan hantu di dalam kandang juga redup, jadi dia hanya bisa mengutuk diam-diam. Xiao Yan saat ini, mengandalkan jumlah pola formasi, hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan dalam formasinya. Kecuali jika kekuatan lawan adalah peringkat yang lebih tinggi darinya, atau kekuatan keterampilan bertarung terlalu berbeda, tidak mungkin bagi Xiao Yan menjadi Xiao Yan lawan api. Kalian, ekspresi Musi menjadi lebih buruk ketika dia melihat dua orang di sampingnya mengundurkan diri. Kekuatan Huang Lei tidak boleh diremehkan, tetapi dalam formasi ini, kekuatannya tidak berguna bahkan jika dia tirani, dan begitu mereka berdua pergi, situasinya sendiri juga dalam bahaya. Weng bersenandung. Suara Huang Lei baru saja jatuh, dan tiba-tiba rasa kasihan melintas di mata Feng Ling, tetapi telapak tangannya tiba-tiba berguling, dan pil obat seukuran lengkeng muncul, tiba-tiba diperas, dan kabut aneh muncul. Oleh karena itu, sosok keduanya pergi dari sini dalam sekejap. Selanjutnya,
kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita. Xiao Yan mengendalikan naga api, dan kemudian senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Bajingan kecil, jangan berpuas diri, kamu Dongzu, suatu hari kamu akan benar-benar yakin dengan kaki kami." Tunggu, mata Musi berubah, dan dia segera berkata, "Akan ada masa depan." Pada saat berikutnya, bahkan jika dia enggan, Musi hanya akan berbalik dan pergi. Diri saat ini tidak akan menjadi lawan Xiao Yan. Puff. Dengan suara, sosok Musi menghilang di ruang formasi dalam sekejap, tetapi mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan yang sengaja membiarkan mereka pergi untuk memancing masalah. Kompetisi 4 benua, Xiao Yan tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Jika tidak begitu Xiao Yan memutuskan untuk membunuh, dengan kekuatan lebih dari 30.000 prasasti inti saat ini, orang-orang ini mungkin tidak bisa keluar dari 10 gerakan Xiao Yan. Xiao Yan, sampai jumpa di masa depan, aku pasti akan mengambil kembali semua rasa malu hari ini. Dan sangkar ini diperoleh olehmu, tetapi tanpa aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkannya. Hahaha, pada saat yang sama ketika Musi pergi, tawa keras juga tetap dalam formasi. Jelas, selama pelelangan, pria dari Zubaohui memberitahu Musi satu-satunya cara untuk memecahkan kandang. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan membiarkan orang ini pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, tirani kandang ini jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Xiao Yan dengan lembut menghilangkan formasi, dan kemudian membawa kandang ke kediamannya. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, dia menghindari banyak bahaya dengan mudah di sepanjang jalan. Di mana ini? Tepat setelah kembali ke kediamannya, Xiao Yan segera kembali ke kamarnya tanpa henti, memasang serangkaian penghalang pertahanan, sehingga pria di dalam sangkar itu berbicara perlahan. "Jangan khawatir, ini kamarku." Xiao Yan menatap pemuda yang terperangkap di dalam sangkar, dan langsung tersenyum. Jenis keintiman yang berasal dari garis keturunan yang sama membuat Xiao Yan cukup senang. "Mengapa kamu ingin menyelamatkanku?" Saat berikutnya, pemuda di dalam sangkar perlahan menatap Xiao Yan. "Jika harapan saya benar, Anda harus memiliki kekuatan darah yang sama dengan saya." Xiao Yan datang ke kandang, sedikit membungkuk, dan segera berkata, Aku tidak menginginkan garis keturunan ini. Jika bukan karena dia, bagaimana ibuku bisa mati? Aku melihatnya membunuh ibuku dengan mataku sendiri, ayahku. Aku lebih suka memberinya garis keturunan di tubuhku." Saat berikutnya, Xiao Gui di kandang mengerutkan kening, aura kekerasan tiba-tiba menyebar. Ketika Xiao Yan menyebutkan kekuatan garis keturunan, seluruh orangnya seperti binatang jiwa umumnya mengerikan. Sepertinya orang ini telah banyak dipukul. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, juga melihat ketidakstabilan emosional orang ini, dan segera menggelengkan kepalanya. "Semua ada sebab dan akibat. Apa yang kamu lihat belum tentu benar, bisa jadi itu konspirasi orang lain." Xiao Yan menjelaskan. Tapi, ketika Xiao Gui di dalam sangkar mendengar kata-kata itu, aura kekerasannya tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dikatakan Xiao Yan bukan tanpa alasan. "Ceritakan padaku apa yang terjadi, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Bagaimanapun, kita dari ras yang sama." Xiao Yan menyeringai seperti kakak laki-laki dan menghiburnya. "Pada saat itu, keluarga Xiao dalam kekacauan besar, dan ayah dan ibu saya baru saja bertemu pada waktu itu, jadi serangkaian hal terjadi, dan mereka akhirnya datang bersama, tetapi kemudian ketika keluarga Xiao benar-benar menghilang, hanya yang hamil. Ibu ditinggalkan. Dia sedang menunggu ayahnya di alam hantu, dan tidak lama setelah keluarga Xiao menghilang, ayahnya datang ke alam hantu tanpa menyadarinya. Dia awalnya ingin membawa ibu dan dirinya sendiri, tetapi ditemukan oleh manajemen senior Li Sol Realm, jadi dia bertarung. Saya ingin menangkap ayah saya. Petik 2. Saya baru lahir pada waktu itu. Dia masih bayi, tetapi dia dengan jelas melihat ayahnya membunuh ibunya dengan satu pukulan dan kemudian pergi. Petik 2. Hal yang mengejutkan seperti itu, bahkan setelah beberapa dekade, masih jelas dalam pikiran saya, jadi saya tidak dapat menerima pukulan semacam itu. Satu orang berlari keluar dari wilayah Li Hun dan berkeliaran, dan kemudian ditangkap oleh Yin Hun Tian, pembangkit tenaga listrik. Langsung, jadi ada adegan ini. Hantu suram Xiao Gui dan kemarahan manusia terus menghantui tubuhnya, dan bahkan emosinya menjadi sangat bersemangat.
Li Sol Domain. Petik 2. Ini tidak mungkin. Klan Xiao kita tidak akan pernah memiliki pria yang kejam seperti itu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera menyimpulkan. Tapi itu yang kulihat dengan mataku sendiri. Mungkinkah itu palsu? Segera, Xiao Gui meraung pada Xiao Yan dengan sedikit tangisan dan kebencian. Itu masih bayi yang menyaksikan ayahnya membunuh ibunya dengan matanya sendiri. Saya khawatir tidak ada yang lebih kejam dari ini. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Masalah ini, saya akan membantu Anda menyelidiki. Petik 2. Percayalah padaku. Melihat Xiao Gui yang sangat tidak stabil, Xiao Yan menghibur. Lain kali aku melihatnya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mendengar suara Xiao Yan, Xiao Gui juga menjadi tenang, tapi niat membunuh sedingin es tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan bertanya seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Ibuku adalah murid dari 5 pengadilan besar di wilayah Jiwali. Dia pada dasarnya baik dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Bahkan seekor semut pun enggan untuk menginjaknya. Kenang Xiao Gui. Akademi 5 Domain Jiwali. Dalam sekejap, giliran Xiao Yan yang terkejut. Lord of Li Sol dapat dikatakan sebagai orang kuat yang menguasai banyak pesawat, dan Li Sol Realm ini adalah eksistensi yang membantu Lord of Li dalam mengelola banyak pesawat. Berikut adalah 5 halaman hampir mewakili kekuatan tertinggi dari domain Jiwali. Ibuku adalah murid utama Akademi Roh Bumi. Karena dia pergi ke pesawat lain untuk menjaga ketertiban, dia menyelamatkan ayahnya yang dipertaruhkan. Petik 2. Pada saat itu, klan Xiao telah dipersatukan oleh 1000 dunia besar, dan sang ibu sangat menghormati perlawanan klan Xiao terhadap klan jahat asing, jadi dia membawa ayahnya kembali ke Akademi Roh Bumi, diam-diam membantunya menyembuhkan luka-lukanya, dan setelah menyembuhkan luka ayahnya, keduanya juga mengembangkan kasih sayang. Setelah ayah meninggalkan dunia hantu, dia memberitahu ibunya bahwa dia akan kembali untuk menjemput ibunya, jadi penantiannya lama. Petik 2. Tapi saat-saat indah tidak berlangsung lama, lain kali ayahku muncul di dunia hantu. Pada saat itu, kekuatannya meroket, tapi bagaimanapun juga, Akademi Roh Bumi sekuat awan, dan ayahnya telah baru saja muncul, dan identitas aslinya ditemukan oleh Yang Maha Tinggi, jadi dia membunuh ayahnya dengan standar tertinggi. Dan pertempuran itu, ayahku hampir jatuh, dan pada akhirnya, untuk alasan yang tidak diketahui, dia membunuh ayahnya, ibu dengan tangannya sendiri, dan akhirnya menerobos pesawat dan meninggalkan dunia hantu. Ekspresi Xiao Gui berubah dan dia mengucapkan kata demi kata. Jangan khawatir, saya khawatir ada kesalahpahaman besar dalam hal ini. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Xiao Yan memandang Xiao Gui dalam keadaan seperti itu, dan perlahan-lahan menghiburnya, tetapi ada perasaan langsung tentang Xiao. Kata-kata Gui banyak keraguan, segera diam-diam mengingat apa yang dikatakan Xiao Gui saat ini, dan Xiao Gui pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan di masa depan. Aku akan membantumu melepaskan ikatan kandangnya dulu, nafas di tubuhmu melayang, menstabilkan nafas dulu, lalu merapikan wajahmu. Ketika kompetisi 4 benua selesai, aku akan menemanimu ke Li Sol Realm untuk diskusikan masalah ini. Penyelidikan menyeluruh, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Terima kasih, tapi ini urusanku sendiri, dan bahan kandang ini sangat. Xiao Gui tercengang beberapa saat, tapi sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan juga bertindak. Boom! Setelah beberapa saat, nyala api suci 2 warna yang mempesona tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, dan kemudian dengan ringan melilit sangkar, dan sangkar dengan cepat meleleh seperti ngengat menjadi api. Ini adalah beberapa pil obat untuk penyembuhan, makan dan istirahat dengan baik. Setelah meninggalkan beberapa pil obat untuk sementara waktu, dia memasang penghalang jiwa untuk melindungi Xiao Gui, jadi Xiao Yan perlahan keluar dari rumah. Ibu, orang-orang dari keluarga Xiao, bisakah kamu benar-benar mempercayai mereka? Melihat orang dari keluarga Xiao ini, ayahku seharusnya tidak begitu kejam, apakah benar-benar ada kesalahpahaman? Xiao Gui segera menghangatkan hatinya ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Ada banyak orang yang ingin menangkap dan membunuhnya, tapi sepertinya tidak ada yang memperlakukannya seperti Xiao Yan, yang membuat Xiao Gui sedikit tergerak. Kecelakaan. Saat berikutnya, Xiao Gui menelan semua pil obat yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, sehingga napas di tubuhnya perlahan pulih, dan kemudian dia diam-diam menutup matanya dan beristirahat. Bajingan kecil sialan. Musi, yang telah kembali ke kediamannya di kejauhan,
memarahi perlahan saat ini, karena mengandalkan hubungan antara hatinya dan sangkar, dia terkejut menemukan bahwa Xiao Yan sudah retak kandang. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, hanya ada 3 hari tersisa sebelum kompetisi 4 benua. Selama waktu ini, Xiao Yan berada di kediamannya, dengan hati-hati mengajari Xiao Gui beberapa akal sehat tentang kehidupan. Saat dia mengetahui lebih dalam dan lebih dalam, Xiao Yan juga menemukan bahwa di Xiao Gui ini, 2 kekuatan kemarahan dan kemarahan dikultivasikan. Dia memiliki keuntungan yang unik, dan setelah memulihkan luka internalnya, kekuatan orang ini telah mencapai pertempuran abadi bintang 3 yang langka. Ini membuat Xiao Yan merasa malu. Bahkan orang ini memiliki beberapa kekuatan yang sangat istimewa di tubuhnya, bahkan jika itu adalah pemakan jiwa, Tuhan tidak dapat menjelaskannya. Saat kompetisi 4 benua semakin dekat, seluruh kota Xifang di Villa Gunung Tianming juga menjadi panas, karena kompetisi 4 benua ini tidak hanya terkait dengan peringkat 4 benua dan alokasi sumber daya, tetapi juga terkait dengan memasuki Li Sol. Domain memiliki hubungan yang tak terhindarkan. Lagi pula, hanya dengan memenangkan kejuaraan atau tampil baik di kompetisi 4 benua Anda dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan Li Sol Domain, dan begitu Anda memasuki Li Sol Domain, itu akan membuktikan bahwa Anda pencapaian masa depan tidak terbatas. Ini juga merupakan pemandangan yang sangat diharapkan oleh pembangkit tenaga listrik Yin Huntian Sisu. Kota Xifang, penduduk lembah guntur pisau tempa. Ayah, apakah kamu ada hubungannya denganku? Di halaman yang tenang, sosok Du Qifei dan Du Tianhong perlahan muncul, dan Du Qifei segera berkata. Sejak tiba di sini, banyak kontestan di lembah guntur pedang tempa telah tinggal di balik pintu tertutup, fokus pada pemahaman dan kultivasi mereka. Bagaimanapun, meskipun Dongzu dikatakan kaya energi, itu bukan tempat paling subur di Sisu. Feier, bagaimana situasi saat ini dari benda itu di tubuhmu? Duan Tianhong berkata sambil tersenyum, tetapi dia sedikit banyak khawatir. Bagaimanapun, fluktuasi reinkarnasi seperti puncak dunia, bahkan jika Xiao Yan mengatakannya itu tidak akan mempengaruhi Du Qifei, jadi saya masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, ayah, benda itu sangat tenang sekarang. Selama tidak ada krisis hidup dan mati, putriku secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk menyentuhnya. Du Qifei tersenyum main-main setelah mendengar ini. Itu cara terbaik. Ngomong-ngomong, apa yang telah dilakukan Xiao Yan baru-baru ini? Mengapa dia dikunci dari rumah sepanjang waktu? Mungkinkah dia mundur lagi? Duan Tianhong bertanya pada saat berikutnya. Seharusnya, aku sudah lama tidak melihatnya. Duo Qifei juga menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, jelas Xiao Yan telah dikunci dari rumah, dan tidak mudah untuk mengganggunya. Oke, ayo pergi. Besok adalah hari pengumuman kontes 4 benua. Kontes 4 benua akan menjadi dunia yang makmur. Saya harap Anda semua bisa mendapatkan sesuatu, kata Duan Tianhong sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, keduanya juga perlahan turun. Tempat lain, penduduk Paviliun Xiyun. Bajingan, kamu benar-benar mengambil harta Paviliun Xiyun kami dan menukarnya dengan kombinasi manusia hantu. Dan kombinasi manusia hantu telah dirampok oleh orang lain. Di aula, Tuan Paviliun Xiyun, Mu Yunfei, memarahi Musiduo dengan tamparan di wajahnya. Pembuluh darah biru di wajahnya sangat kejam. Jika Musi bukan putranya sendiri, dia akan ditampar sampai mati. Nilai kombinasi manusia dan hantu sangat tinggi, tetapi seni kuaso abadi dari harta mereka di paviliun juga sangat berharga. Meskipun berharga, tidak apa-apa untuk menukarnya. Lagi pula, jika Anda bisa mendapatkan beberapa hal-hal yang berguna dari kombinasi manusia dan hantu, itu juga cukup untuk menghapus kerugian, tetapi sekarang baik orang dan uang kosong, Mu Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan, dan tidak sabar untuk menamparkan Musi, sampai mati. Ayah, Xiao Yan yang menempa pedang lembah guntur sangat licik, dan anak itu ditanam di tangannya. Kali ini kompetisi 4 benua, aku pasti akan membunuhnya sepenuhnya, dan kemudian semuanya akan menjadi milik kita. Musi melihat di sang ayah, yang sangat marah, segera ketakutan, dan buru-buru menjelaskan. Kamu, hanya kekuatanmu, Mu Yunfei berkata dengan mencibir, jelas dari pertarungan kedua Musi dengannya, dia tahu bahwa Xiao Yan ini sama sekali bukan orang biasa. Ayah, bukankah ada benda itu di paviliun kita? Tanya Musi. Benda itu cukup istimewa dan sangat misterius. Kali ini, aku akan memberikan benda itu padamu.
Jika pada akhirnya kamu gagal, maka jangan kembali. Tiba-tiba dengusan dingin muncul. Sayang, terima kasih ayahku. Musi mendengar kata-kata itu, dan langsung tersenyum dalam hatinya. Dengan benda itu di pavilion Xiyun mereka, apalagi satu Xiaoyan, bahkan 10 Xiaoyan, aku khawatir mereka hanya jiwanya sendiri, laki-laki. Barat kota Xifang. Di pavilion hutan yang tenang, seorang pria parubaya duduk di dalamnya dengan cukup anggun, seorang gukin yang anggun berdiri perlahan, dan pria itu duduk dengan acuh tak acuh memainkan kin. Tuan Sekte, apakah Anda mencari saya? Saat berikutnya, seorang pria yang agak muda perlahan berjalan, dan aura halus dan acuh tak acuh muncul dari tubuh pria itu, memperlihatkan aura seperti sarjana yang lemah di sekujur tubuhnya. Di gukin, garis misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, jelas tidak luar biasa. Liu Yun, kamu telah berada di bawah pintuku selama beberapa dekade, kan? Pria yang memainkan piano berkata dengan lembut, suaranya sangat acuh tak acuh, tetapi itu dipenuhi dengan ritme khusus yang membuat orang gelisah. Abadi. Master Sekte, sudah 30 tahun sejak saya bergabung dengan pintu Anda. Saat itu, keluarga murid dihancurkan. Untungnya, Master Sekte menerimanya dan mengolahnya oleh orang dewasa, sehingga adegan Liu Yun saat ini telah tercapai. Pria itu yang dipanggil Liu Yun tersenyum perlahan, tetapi di antara kata-kata itu, kekuatan yang sangat tirani perlahan terungkap. Sarjana yang tampaknya lemah ini ternyata adalah orang kuat yang menginjakan kaki di mendiang Samsung Dosian. Kali ini, kompetisi 4 benua. Kami Sekte Tianyin akan menggunakanmu sebagai kekuatan utama dan Nebula sebagai pembantu untuk mengadakan kompetisi 4 benua. Saat berikutnya, pria yang memainkan piano membuka mulutnya. Tuan, murid Hede Heneng, kakak senior Xingyun memasuki lapangan lebih awal dari saya. Saya takut perintah ini akan diserahkan kepada saya. Liu Yun tidak bisa menahan kaget ketika mendengar kata-kata itu, dan ditolak. Xingyun memang memulai lebih awal darimu, tetapi temperamennya, ditambah dengan alasan dia dilahirkan sebagai perempuan, membuatnya gagal untuk mendominasi situasi secara keseluruhan, jadi kali ini tanggung jawab berat akan jatuh padamu, pria serius berbicara. Tetapi dalam kasus ini, kakak senior Xingyun. Setelah beberapa saat, Liu Yun bertanya-tanya. Jangan khawatir, aku secara alami akan menjelaskannya padanya. Kali ini kompetisi 4 benua belum pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa pria tirani di benua timur. Selain yang di atas benua barat kita, yang paling kekuatan tirani, bahkan kekuatan seperti penguasa di benua utara, saya khawatir kompetisi ini tidak akan semudah itu. Kami Sekte Tianyin sudah lama tidak melangkah ke alam jiwali. Terserah Anda apakah Anda bisa masuk kembali ke wilayah Li Hun lagi. Setelah selesai berbicara, Fuqin berkata dengan senyum lambat. Murid menerima perintah, dan tuannya pasti tidak akan kecewa. Liu Yun mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian tatapan memenuhi pupil matanya. Sekte Tianyin ini, di atas benua barat, juga dapat dianggap sebagai negara adidaya, dengan gukin satu tangan dan keterampilan ritme, tidak ada yang bisa menandingi, dan Liu Yun dan Nebula adalah dua murid berbakat di bawah sekte tersebut. Saat waktu ujian semakin dekat, kekuatan semua pihak juga gelisah. Di sisi utara kota Xifang, orang-orang yang tinggal di sini adalah pasukan Beizu paling kuat di 4 benua. Kekuatan di Beizu bercampur, tetapi hanya ada beberapa yang benar-benar dapat disebut tuan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa sejati dari seluruh Yin Huntian. Lembah Hantu. Ini adalah kekuatan misterius. Dikatakan bahwa pemimpin generasi pertama didirikan oleh pria kuat yang mengolah atribut gelap di atas alam jiwali. Oleh karena itu, sebagian besar orang dalam kekuatan ini adalah pria kuat dengan atribut gelap. Atribut kegelapan, ini adalah atribut yang agak aneh, dengan sifat aneh dan berbahaya, bahkan di dunia besar, ada sangat sedikit, tetapi atribut gelap juga memiliki titik yang sangat misterius, lebih baik menyembunyikan sosok itu, dan di waktu yang sama memiliki sangat tirani adapun sifat yang lebih misterius, tidak ada yang tahu, dan atribut gelap percaya pada penguasa kegelapan dan Hades dari pesawat gelap. Meskipun legenda tentang penguasa kegelapan dan Pluto selalu hanya legenda, dan tidak ada yang pernah mengkonfirmasinya, tetapi menurut rumor, Pluto dan penguasa kegelapan sepertinya bukan orang yang sama, menjadi yang tertinggi dari kegelapan. Kekuatan keduanya tidak diragukan lagi sama dengan penguasa pemakan jiwa. Adapun yang benar dan yang salah, tidak diketahui. Tuan, di lingkungan yang gelap, sepasang ombak yang berkedip dengan kilau aneh perlahan muncul dari pintu kayu kuno.
Tianjue, kamu di sini. Mendengar suara yang begitu halus, dalam kegelapan, sosok tua yang menjulang sedikit terbalik. Flip yang tampaknya sederhana ini memberi yang terakhir penindasan yang sangat tirani. Jelas ini sosok tua dengan kekuatan yang layak. Saya tidak tahu apa yang Tuan cari dari saya. Saat berikutnya, pemuda itu bertanya perlahan. Kami, Lembah Bayangan Hantu, belum memiliki murid yang dapat memasuki wilayah Jiwa Li beberapa kali, jadi kali ini, kami tidak dapat jatuh dari daftar. Dan ada ramalan kuat di lembah bahwa satu-satunya cara untuk memasuki dunia bawah adalah kamu dapat menemukan jalan ke dunia bawah. Dan begitu kamu menemukan jalan ke dunia bawah, aku takut aku akan cukup untuk menginjakan kaki di puncak 7 alam di lembah bayangan hantu. Kolom. Tiba-tiba, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegilaan. Apakah kamu memiliki kesempatan untuk menemukan pintu masuk ke dunia bawah ketika kamu memasuki Li Sol Domain? Tianjue mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Lokasi dunia bawah sangat misterius, bahkan di dunia besar, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi di dunia bawah, ia menguasai kegelapan dan makhluk undead yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ini juga merupakan daerah yang sangat tirani di dunia 1000 besar, dan lembah bayangan hantu mereka telah mewarisi banyak kekuatan gelap. Jika mereka dapat menginjakan kaki di dunia bawah, saya khawatir mereka akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Tuan, saya akan bekerja keras dalam masalah ini, jika seseorang memblokirnya, saya akan membunuhnya. Tianjue berkata dengan dingin, suaranya penuh kebanggaan, jelas kekuatan orang ini telah mencapai tingkat sempurna dari Samsung Douxian, tingkat. Ayolah, setelah aturan kompetisi diumumkan besok, itu akan menjadi sorotan yang sebenarnya. Suara itu terdengar, dan tiba-tiba ruangan gelap itu perlahan kembali tenang. Sebagai orang-orang salehmu, kita harus membiarkan aku menemukan pintu masuk ke dunia bawah. Pada saat terakhir, kekuatan kegelapan yang aneh juga muncul. Istana One Soul. Pada saat ini, di gunung belakang yang tenang, dua murid muda perlahan muncul di sini. Kedua murid muda ini memiliki sikap yang kuat seperti kebenaran Lingran, yang jelas merupakan arti dari pahlawan, tetapi gaya Istana Wansun ini juga cukup sah, dan dihormati oleh banyak orang kuat di Yinhuntian. Saudara muda, kompetisi 4 benua akan segera dimulai. Pria yang sedikit lebih tua itu melirik langit malam meteor yang tak berujung di udara, dan menghela nafas dengan emosi, suaranya dipenuhi dengan sedikit kesejukan. Itu normal bagimu untuk menang atau kalah dalam kompetisi 4 benua. Tapi mengapa kakak laki-laki itu menghela nafas? Murid lain bertanya dengan curiga. Kompetisi 4 benua, setiap kali itu adalah pertarungan besar, dan darah mengalir. Jika memungkinkan, saya lebih suka tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ingat terakhir kali, Istana Wansun kami akan bersaing dengan hantu. Lembah bayangan untuk satu-satunya tempat, dan 2 saudara laki-laki senior terakhir, semuanya binasa bersama, harganya terlalu besar. Murid yang lebih tua itu mengingat perlahan. Ayo ikuti arus. Bukankah Tuan mengatakan bahwa hidup dan mati adalah takdir, kekayaan dan kehormatan ada di surga, kakak tidak perlu peduli. Murid kecil itu tampak sedikit bingung dan terhibur. Kalau begitu aku berharap sekte kita menang kali ini. Setelah berbicara, mereka berdua juga tertawa. Kekuatan mereka berdua ternyata berada di jajaran mendiang Samsung Fighting Immortals and Consummation. Aliansi Binatang Jiwa. Ayah, aku tidak akan membiarkanmu khawatir tentang kompetisi ini di 4 benua. Dengan binatang jiwa spesialmu yang baru dibudidayakan, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan anak saat ini. Tempat yang mewah di dalam ruangan, sebuah pria parubaya dan seorang pria yang agak muda perlahan duduk di tengah ruangan, kedua pria itu sombong dan kaya. Aliansi Binatang Jiwa juga terkenal di seluruh surga jiwa Yin, karena mereka bertanggung jawab untuk membudidayakan dan membesarkan binatang jiwa, dan dengan demikian menggunakan binatang jiwa sebagai senjata, dapat dikatakan kuat dan tak tertandingi. Kekuatan binatang jiwa yang baru dibudidayakan itu bagus, tapi itu tidak boleh dianggap enteng. Kali ini ujian 4 benua, kamu harus keluar semua. Hanya ketika kamu memasuki alam jiwa Li aku bisa yakin, pria tua berkata sedikit, jelas bahkan aliansi binatang buas yang kaya juga sangat penting untuk kompetisi 4 benua. Bagaimanapun, ini adalah perubahan besar dalam peringkat seluruh kekuatan Yinhuntian, jadi itu tidak penting. Ya, ayah.
Setelah berbicara, keduanya juga tertawa. Sekarang binatang jiwa yang baru dibudidayakan dari aliansi binatang jiwa mereka digabungkan dengan keberadaan khusus jejak darah naga, dan naga juga ada di binatang jiwa, status hegemoni, ditambah dengan kekuatan penuh dari makhluk abadi bintang 3, secara alami percaya diri dalam kompetisi. Pada saat ini, di hutan paling terpencil yang ditumbuhi pepohonan di bagian utara kota Sifang, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Di hutan, puluhan sosok pucat berdiri, seolah-olah mereka bukan manusia, dan di tengah sosok itu, ada kursi sedan cian aneh. Tuan, surat dari markas. Saat berikutnya, energi hantu hitam pekat muncul, dan kemudian berubah menjadi sosok yang samar dan muncul di samping kursi sedan. Master Sekte memintamu untuk bekerja sama dengan orang-orang dari Hidden Soul Society kali ini untuk menangkap seorang pria bernama Xiao Yan di benua timur. Ada senyum suram di udara hitam. Ketika dia pergi, informasi Xiao Yan direkam di atasnya. Seorang pria dari tahap awal 3-star Fighting Immortal, apakah layak membiarkan pembangkit tenaga listrik penuh 3-star Fighting Immortal saya yang bermartabat mengambil tindakan? Apakah Master Sekte dan orang-orang dari Hidden Soul Society semua ember makanan? Setelah rincian kekuatan, ada ledakan rasa jijik pada kulit yang sudah pucat. Master Sekte mengatakan bahwa orang ini bukan masalah sepele, tidak boleh dianggap enteng. Setelah Ki Hitam selesai berbicara, itu menghilang seketika. Benih besar, kekuatan jiwa, sepertinya orang ini juga menarik. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, mata orang mati yang hidup menggeliat, dan dia bisa melihat dengan jelas beberapa detail. Xiao Yan, jadi ada lusinan orang di sekitarnya. Sebuah boneka menggeliat, lalu mengangkatnya dan pergi entah kemana. Dan kekuatan orang ini bukan hanya Samsung Douxian yang sempurna, tetapi juga jenius sejati di Sekte 1000 boneka hantu yang terkenal di seluruh benua utara. Dia adalah penghuni asli dunia hantu. Ada kebencian yang mendalam, jadi secara pribadi, dia melakukan beberapa hal yang membuat orang dan dewa marah. Selain itu, masih banyak kekuatan yang terlibat, tetapi hanya kekuatan di atas yang menjadi tulang punggung sebenarnya dari kompetisi 4 benua ini. Sampai saat ini, seluruh Villa Tianming telah menjadi sangat populer. Setelah malam hening, itu adalah hari kedua dalam sekejap mata. Cahaya pagi menyebar di atas Villa Tianming, yang juga menandai datangnya hari baru. Pagi semuanya. Pada hari ini, orang-orang dari Lembah Guntur Pisau Tempa Dongzu, suster keluarga Yu, Liu Qing, duo Qifei Pastoral, dan murid inti lainnya semuanya mulai berkumpul lebih awal. Di mana Xiao Yan? Saat semua orang berkumpul di aula, mereka tiba-tiba menyadari bahwa hanya Xiao Yan yang hilang, jadi Yun Qidai bertanya dengan sedikit kerutan. Aku akan meneleponnya. Duo Qifei melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya Xiao Yan yang tidak datang, dan langsung tertawa. Hei, ini belum terlambat, kan? Dalam sekejap, duo Qifei baru saja membuka kakinya dan hendak meninggalkan aula untuk mencari Xiao Yan, ketika Xiao Yan tiba-tiba mendorong masuk dari pintu aula, tetapi di belakangnya, itu sepertinya dia masih mengikutinya, sosok yang tidak dikenalnya. Siapa ini? Du Tianhong, yang duduk di tempat pertama, baru saja melihat pria di belakang Xiao Yan, dan matanya menyipit. Jelas, dia merasakan aura aneh dari pria ini. Ini saudaraku, Xiao Gui. Xiao Gui, kemari dan sapa semuanya. Xiao Yan menamparkan Xiao Gui dengan tangannya dan langsung tersenyum pada semua orang. Sejak Xiao Gui dibawa kembali ke kediamannya oleh Xiao Yan, dia telah diajari banyak akal sehat oleh Xiao Yan, dan dengan kekuatan puncak Soul Eater, aura dan penampilan Xiao Gui telah banyak berubah, kecuali kekuatan melebihi itu, dari 6-star Fighting Immortal, jika tidak, identitas kombinasi manusia dan hantu Xiao Gui tidak akan ditemukan, jadi Xiao Yan juga dengan mudah membawanya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk sambil tersenyum, tetapi kekuatan Xiao Gui ini telah mencapai tahap tengah dari bintang 3 Douxian, yang membuat semua orang terkesiap, dan semua orang, itu hanya tahap awal dari Samsung Douxian atau bahkan lebih rendah. Karena semua orang telah tiba, ayo pergi. Setelah beberapa saat, duo Tianhong juga tersenyum pada kerumunan. Dongzu akan menang. Tiba-tiba, semua orang bersama dengan musuh perlahan-lahan menumpukan telapak tangan mereka, membuat suara yang agak cerah. Kekuatan Dongzu menempati urutan ketiga, dan sebagian besar muridnya hanya kekuatan abadi pertempuran bintang 3 awal, sedangkan Nanzu terendah pada dasarnya adalah dewa pertempuran bintang 2, lebih lengkap dan kuat.
Kota Xifang ada di sekitar Tianming Mountain Villa. Oleh karena itu, saat ini, banyak kekuatan kota Xifang menuju ke Villa Gunung Tianming di tengah, di mana aturan kompetisi ini dan jalan menuju tempat kompetisi akan diumumkan. Lapangan Tianming, ini adalah alun-alun besar, dengan luas beberapa ribu meter. Di awal setiap kompetisi 4 benua, aturan akan diumumkan lagi. Hari ini, baru pagi, dan sudah ada di sini. Penuh sesak. Benar-benar hidup. Orang-orang di Dongzu baru saja tiba di sini, dan mereka hanya bisa menghela nafas ketika melihat kerumunan orang. Ayo pergi ke sini. Duan Tianhong memandang ke tengah alun-alun dengan senyum di wajahnya. Di tengah alun-alun, puluhan kursi perlahan-lahan ditempatkan, sementara Duan Tianhong memimpin sekelompok murid, melewati kerumunan, dan menghadap ke tengah. Peras apa? Xiao Yan pergi dari pinggiran ke tengah, dan tentu saja dia dikeluhkan oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Ternyata pemilik Dongzu Valley Forging, silakan masuk. Segera, para prajurit yang bertanggung jawab atas kewaspadaan segera memisahkan kerumunan, dan kemudian membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke kursi tengah. Yuan Zong, Paviliun Xiyun, Xiao Yan dan semua orang baru saja datang ke kursi dan duduk, dan tiba-tiba melihat Paviliun Yuan Zong dan Xiyun yang familiar dengan beberapa keluhan. Haha, apakah kalian semua sedang terburu-buru? Tiba-tiba, seiring semakin banyak sosok yang perlahan datang, di tengah alun-alun, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar. Orang tua ini sepertinya agak akrab, mungkinkah yang ada di luar paviliun kedokteran? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Orang tua ini adalah salah satu dari sedikit veteran di Tianming Villa. Dia mengendalikan banyak kekuatan, dan dikatakan bahwa dia juga manajer dari beberapa tempat khusus. Meskipun kekuatannya mirip denganku, jika dia benar-benar bertarung, saya takut hasilnya akan hilang. Sulit dikatakan, kata Duan Tianhong. Sangat kuat. Semua orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Semuanya, selamat datang di Tianming Villa. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan keluar dari tubuh lelaki tua itu, dan kemudian seluruh orang naik ke udara, dan suara cerah bergema di seluruh alun-alun seperti bel. Leng Om, mengikuti tindakan Tian Lao, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semua menatap lelaki tua di atas langit. Berkat kepercayaan dari pemilik villa, lelaki tua ini akan menjadi kepala kompetisi ini. Kompetisi 4 benua ini, terutama berfokus pada pengalaman membunuh penjara iblis. Saat berikutnya, sudut Tian mulut Lao menggeliat sedikit, dan kemudian di atas sudut mulutnya, semburan air muncul, busur yang berbahaya. Apa? Menekan penjara iblis? Dikatakan bahwa di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada 17 penjara iblis penindas, dan semuanya menyegel pusat kekuatan nyata di antara ras jahat asing. Kompetisi 4 benua ini memungkinkan kita untuk masuk. Di antara mereka, apakah ini akan terlalu berbahaya? Suara Tian Lao baru saja jatuh, menyebabkan kepanikan yang mengejutkan. Tak perlu dikatakan, teror penjara penindasan iblis jelas bagi mereka semua. Menekan penjara iblis. Xiao Yan langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu, jelas sedikit kaget dengan kata-kata lelaki tua ini. Lokasi kompetisi ini adalah penjara penindas iblis yang disegel dan ditekan oleh Villa Tianming kami. Penjara penindas iblis di dalam Villa Tianming kami adalah penjara penindas iblis ke-11, berjudul Kuil Racun. Ini adalah segel yang menekan. Di antara ras jahat ekstrateritorial, raja ras jahat ekstrateritorial yang kekuatannya setinggi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Saat berikutnya, Tian Lao Zaidu membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan keagungan tanpa akhir. Kaisar, tingkat kaisar, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 6 manusia. Pada saat itu, duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan matanya yang indah. Jelas, bahkan Dou bintang 5,5 kaisar. Xian di luar wilayah yang menginvasi Dongzu sebelumnya klan jahat, jika bukan karena keberadaan ayahnya sendiri, saya khawatir Dongzu akan hancur, dan sekarang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sebenarnya ini, kekuatannya setinggi dewa pertempuran bintang 6, ini adalah raja klan jahat yang sebenarnya. Hei, kamu tidak perlu khawatir. Ada banyak makhluk jahat dari ras jahat asing di penjara iblis kota Kuil Racun, dan pengalaman ini terutama untuk membunuh makhluk jahat. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di antara mereka, kemudian itu ditekan dengan sempurna oleh segel, jadi kamu tidak perlu khawatir.
Dan kali ini, pengalaman menekan penjara iblis di kuil beracun dilakukan dalam bentuk poin, dan poin bisa diperoleh dengan membunuh makhluk jahat yang sesuai dari luar wilayah, dan menghormati 3 langit dan bumi. Poin yang sesuai dengan level berbeda. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dengan menjarah kartu poin orang lain, asalkan bahwa kamu memiliki kekuatan itu. Dan 10 besar pengalaman poin ini secara langsung direkomendasikan ke Li Soul Realm. Dalam sekejap, mata Tian Lao menjadi suram, dan jelas bahwa metode kompetisi 4 benua kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Menekan pengalaman poin penjara iblis, menarik. Saat suara Tian Lao jatuh, para murid di bawah tiba-tiba menjadi panas. Aku tidak percaya bahwa surga hantu ini benar-benar menyegel dan menekan penjara penekan iblis. Petik 2. Dikatakan bahwa penjara penekan iblis penuh dengan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dari luar dunia, tetapi pada saat yang sama, ada banyak orang kuat di dunia kita yang telah jatuh ke dalamnya. Dan pembangkit tenaga listrik itu semua adalah pembangkit tenaga listrik tirani dalam masa hidup mereka. Mereka jatuh ke dalamnya, dan mantel serta mantel mereka juga jatuh ke penjara penindas iblis. Oleh karena itu, jika Anda memasukinya kali ini, jika Anda memiliki kesempatan untuk menemukan peninggalan beberapa pembangkit tenaga listrik, saya khawatir Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat, kata Duan Tianhong. Oh, apakah penjara penindas iblis masih memiliki manfaat seperti ini? Xiao Yan tersenyum perlahan di sudut mulutnya. Lagi pula, tidak ada penjara penindas iblis yang dia masuki sebelumnya memiliki situasi seperti itu, telah menjadi menarik. Itu wajar. Duo Tianhong juga tertawa, tampaknya sangat sedikit ahli yang tahu berita itu. Dan itu adalah penjara penekan iblis beracun peringkat ke-11. Lord of Soul Eater berkata perlahan, suaranya penuh keraguan, lihat. Tuan, pria macam apa yang ada di penjara setan kota beracun ini? Xiao Yan segera bergumam sambil melihat tatapan berapi-api dari banyak orang kuat di sekitarnya. 17 penjara penindas iblis semuanya adalah raja dari beberapa ras jahat ekstrateritorial, dan yang teratas, bahkan aku, merasa sedikit tidak nyaman. Dia adalah raja ras jahat dari luar wilayah permaisuri iblis racun. Kuil, kata penguasa pemakan jiwa. Permaisuri iblis rem racun. Xiao Yan tidak, meskipun dia tidak tahu apa itu, dia hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk mengetahui bahwa orang ini mungkin juga orang yang kejam. Pria yang sangat kuat, tetapi dengan segel Tianming Villa, kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika itu tidak berhasil pada akhirnya, kamu tidak perlu khawatir jika aku di sini. Lord of Soul Eater tersenyum santai. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega, tetapi Xiao Yan tahu bahwa di antara suku-suku jahat di luar dunia, ada banyak orang kuat dengan sifat aneh dan kekuatan khusus mereka yang memungkinkan mereka menghadapi orang terkuat di dunia, bahkan jika mereka dikalahkan, itu tidak akan dilenyapkan olehnya, jadi untuk melemahkan kekuatan keseluruhan ras jahat di luar wilayah, orang kuat di dunia, penjara penindas iblis lahir. Apa yang disebut penjara penindasan iblis adalah metode yang digunakan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar untuk menyegel raja ras jahat dari luar wilayah tersebut. Namun, Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa ketika dia mencari Ghost Face Soul Flame, dia mendapat kehormatan untuk memasuki penjara penindasan iblis ke-15. Gambar-gambar seperti neraka masih melekat di benak Xiao Yan. Kakak, ada apa denganmu? Xiao Gui di samping acuh tak acuh, hanya menyadari kelainan Xiao Yan dan bertanya. Tidak apa-apa, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Semuanya, apakah Anda masih memiliki pertanyaan tentang kompetisi 4 benua ini? Setelah beberapa saat, Tian Lao Zaidu bertanya kepada orang-orang kuat. Jelas, aturan tentang kompetisi 4 benua yang baru saja diumumkan secara alami tidak dapat dihindari. Tidak ada lagi, menekan penjara iblis. Poin. Sisa-sisa Great Thousand World Powerhouse. Ketika semua kontestan mendengar kata-kata itu, mereka juga menatap Tian Lao dengan mata berapi-api. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya mengumumkan bahwa kompetisi 4 benua ini akan segera dimulai. Dalam sekejap, suara seperti suara guntur disampaikan ke seluruh ruang. Saya ingat bahwa hari ini adalah hari ketika peraturan diumumkan, bukankah itu pembukaan resmi besok? Beberapa pembangkit tenaga listrik juga menggelengkan kepala. Hei, kau tidak tahu apa-apa tentang ini. Tian Lao hari ini adalah manajer umum kompetisi ini, dan tentu saja dia memiliki keputusan akhir. Beberapa tokoh terus berkata, tidak apa-apa. Itu dimulai hari ini,
itu akan menjadi hari ini. Dalam sekejap, banyak pria kuat tidak ragu-ragu, dan mata mereka tertuju pada sosok Tian Lao di langit. Kunci kota, buka, dan sekitar beberapa saat, di tubuh Tian Lao, dendam asal yang hampir tak ada habisnya terisi dalam sekejap, dan segera membentuk belenggu merah di dada Tian Lao. Di atas belenggu, garis misterius padat dan padat yang tak terhitung jumlahnya, belenggu itu sangat suci. Kunci untuk membuka penjara penindas iblis, kunci penindas iblis. Kekuatan orang ini benar-benar semakin menakutkan. Dalam sekejap, ketika suara beberapa pria kuat jatuh, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menjadi luar biasa, dan kekuatan tertinggi yang mengandung hukum langit dan bumi perlahan memenuhi belenggu, dan kemudian gerbang raksasa ruang perak, tiba-tiba muncul di kotak di bawah. Menekan penjara iblis, Kai. Suara Tian Lao meledak, dan belenggu diproyeksikan langsung ke gerbang raksasa ruang perak, sehingga adegan kekuatan penyegelan yang sangat tirani muncul. Apakah ini pintu masuk ke penjara penindas iblis? Banyak orang hadir para murid memandang pintu ruang yang penuh dengan segel tirani, dan mau tidak mau merasakan semburat jantung berdebar di hati mereka. Jelas, ada beberapa hal yang bisa mengancam hidup mereka. Leng Om. Dalam sekejap, Xiao Yan dan Du Qifei adalah yang paling jelas. Kekuatan api suci dan reinkarnasi terus muncul dari mereka berdua. Jelas, mereka menyadari kekuatan jahat yang tak terbatas di penjara penindas iblis, jadi mereka lahir fluktuasi. Semuanya, jika Anda siap, maka kali ini kompetisi 4 benua akan dimulai. Tian Lao memandang banyak kontestan di bawah dengan puas, dan segera tersenyum. Ayo pergi. Saat berikutnya, dua Liu Yun dari Sekte Tianyin menggeliat terlebih dahulu, dan kemudian menyapunya. Ayo pergi juga. Tiba-tiba, menyaksikan pembangkit tenaga listrik di lapangan mengalir ke penjara penindas iblis, pembangkit tenaga listrik lainnya mengangguk perlahan. Petik 2. Ayo pergi. Pada saat ini, duo Qifei menunjukkan dominasi yang sangat tirani, dan bergegas ke penjara penindasan iblis bersama dengan Xiao Yan, Xiao Gui, saudara perempuan keluarga Yu, dan Liu Qingmuge. Kali ini, kompetisi 4 benua benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harap kalian bisa berhasil. Du Tianhong melihat beberapa orang yang memasuki penjara penindasan iblis, dan segera melambat. Bicaralah perlahan. Boom! Gerbang ruang perak berisi kekuatan segel yang sangat tirani. Kekuatan segel jelas digunakan untuk menargetkan makhluk abadi bintang 4. Oleh karena itu, dalam kompetisi 4 benua ini, orang terkuat juga dipilih. Membatasi tingkat kesempurnaan Samsung Douxian, jika kuat, itu akan dikecualikan. Meski begitu, ketika Xiao Yan dan yang lainnya pertama kali bersentuhan dengan gerbang ruang angkasa, jantung berdebar-debar yang menembus jauh ke dalam tulang mereka juga muncul dari lubuk hati mereka. Aneh. Batu formasi Arai Qiankun kuno benar-benar membuat gerakan yang aneh. Mungkinkah Arai Qiankun kuno benar-benar ada di penjara penindas iblis? Tiba-tiba, semua orang perlahan mendukung, dan kemudian Xiao Yan berkata, "Jika Anda bisa mendapatkan formasi alam semesta kuno juga merupakan bantuan besar bagi saya." Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di bawah perlindungan kekuatan jiwanya, dan kemudian pergi menuju bagian dalam penjara penindasan iblis. Itu adalah peristiwa yang cukup besar, jadi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Villa Tianming dikirim untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah dalam kompetisi. Sangat disayangkan bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik Villa Tianming cerdas, mereka telah melupakan orang-orang dari masyarakat jiwa tersembunyi di lautan debu. Saat ini, mereka telah disembunyikan di penjara penindas setan dengan pusat kekuatan dari istana jiwa. Adapun tujuan mereka, menangkap Xiao Yan mungkin salah satunya, tapi dia mungkin juga memiliki beberapa ide tentang orang terkuat di kota ini, permaisuri iblis dari kuil racun. Dan yang disebut permaisuri iblis dari kuil racun, bertarung sendirian, mungkin memiliki nama raja klan jahat asing dengan tingkat keabadian pertempuran bintang 6, tetapi ketika bertarung dalam kelompok, dia seperti raja jahat yang menghancurkan dunia, tak tertandingi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.